Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Listener, halo warga Palembang, bagaimana kabar Anda pada kesempatan kali ini? Senang sekali saya Fernando Oktereza dapat kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Ramadan untuk edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2020 atau kita sudah masuk di puasa ke-15 ya, pada 15 Ramadan 1441 Hijriah. Dan Smart Listener, tentunya program ini kita melalui kerjasama bersama Korps Dai Dompet Duafa. Dan pada kesempatan kali ini, saya kembali berjumpa bersama Ustadz Taufik Saiman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Ini sudah di pertengahan puasa kita masuk Ustadz. Sebelumnya kita membahas mengenai ini ya, anak yatim sahabat kita ke surga ya. Nah ini Smart Listener, tema yang akan kita bahas juga tidak kalah menarik, masih di dalam lingkup keluarga. Ini mengenai baik sholat, baik juga keluarga. Nah Smart Listener, seperti yang kita tahu bahwa sholat ini kan merupakan tiang agama ya. Sholat merupakan ibadah wajib, rukun Islam yang harus memang dikerjakan oleh kita sebagai umat muslim. Nah, karena pentingnya perintah sholat ini, kita juga diperintahkan untuk senantiasa menjaga sholat dan juga mengingatkan keluarga Ustaz agar menjaga sholatnya pula. Nah, untuk itu tema yang kita angkat mengenai baik sholatnya, baik juga keluarga. Nah, mungkin langsung saja Ustadz Taufik dapat langsung mengawali tausiah kita pada kesempatan kali ini mengenai tema kita pada kesempatan kali ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi kitabil karim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Smart Radio yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita berbincang tentang solat dan keluarga, baik solat, baik juga keluarga. Nah, kita akan berbicara pertama tentang solat, yang kedua kita akan berbicara tentang surga, ya. Dan bagaimana hubungan kedua-duanya, ya. Tentang solat ini adalah merupakan salah satu kewajiban kita di rukun Islam. Di rukun Islam, Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 hal, 5 pondasi. Yang pertama adalah antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Yang ketiga adalah wa tu'tinaz zakah. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah wa tasumu Ramadan, melaksanakan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga adalah hajjil baiti. Yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji. Nah, karena ini termasuk dalam rukun, maka ini harus dikerjakan. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia termasuk golongan orang yang menghancurkan rumah, menghancurkan tiang. Ya, tarkus sholah, ya, maka dia akan merobohkan rumah, merobohkan tiang. Oleh karena itu, maka kita harus iqamatus sholat, ya, harus mendirikan sholat supaya kita bisa menguatkan dinding rumah kita, dinding iman kita. Rumah kita itu ada tiang, ada dinding, ada balok, ada bangunan, pintu, jendela dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Islam ini bagaikan rumah tadi, seperti dalam diri kita juga, maka harus ada iman. Iman itu harus dikuatkan dengan ibadah, yaitu salah satunya adalah dengan ibadah sholat. Maka rukun salah satunya adalah sholat, maka kita wajib melaksanakan sholat, yaitu sholat 5 waktu. Baik, jadi ibarat kita ini memiliki pondasi rumah yang sudah kokoh nih. Tapi ketika kita tidak safety, maksudnya tidak mengokohkan satu tiang saja, itu bakal roboh ya bangunan tersebut. Seperti halnya kita dalam beragama, dalam Islam ya, kita harus sholat wajib ya hukumnya Ustaz ya. Baik. Nah, Ustaz Taufik, kita masuk ke tadi kita sudah membicarakan sholat. Apakah kita mau langsung masuk ke tema atau mau bahas masalah surga dulu nih? Ya, baik. Kita
lanjutkan dikit tentang sholat. Oke, ya. baik. Jadi sholat ini luar biasa ya. Ternyata sholat ini memberikan kekuatan iman, bukan hanya iman, amal soleh bagi kita juga, tapi subhanallah, ternyata sholat ini akan memberikan kesehatan fisik buat kita. Ini ada manfaat fisiknya. Dari gerakan-gerakannya itu. Ya, dari kita gerakan sholat, dari kita membaca bacaan ayat-ayat Quran, doa-doa, takbir, ya. Ketika kita renungi, kita tadaburi, kita fokus, kita khusyuk dalam sholat, maka subhanallah, bacaan sholat ini akan memberikan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Maka orang yang sering galau harusnya ya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sholat. Bukannya curhat ke temannya. Bukan curhat ke Facebook ya, lagi bete, lagi galau ya. Maka harusnya curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah SAW, sholatnya itu bisa berapa jam? Bisa 4 jam, bisa 5 jam lebih. Sampai bayangkan kalau mau coba, gak usah hitung jamnya, sholat aja dua rakaat salam terus aja lanjutkan sampai kaki bengkak. Nah, nggak tahu itu berapa jam, ya. Jadi hitung sendiri sampai kaki bengkak, maka itu akan menyamai bagaimana Rasul sholat berapa jam. Sampai Rasulullah kakinya bengkak, ya, karena banyak sholat tahajudnya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, ini luar biasa manfaat sholat ini, luar biasa memberikan dampak kesehatan dan juga ada ayat Allah berfirman, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, barang siapa yang menjadi orang yang soleh, siapa yang nggak mau jadi preman, siapa yang nggak mau jadi koruptor, sholatlah dengan khusyuk. Dengan khusyuk ya, baik. Bukan sekedar sholat saja melaksanakan kewajiban, tapi dia sholat yang khusyuk, maka insya Allah sholatnya dia akan memberikan efek kepada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ketika sholatnya khusyuk, maka dia akan takut korupsi. Oh, dia sholatnya khusyuk, dia benar-benar merasakan dilihat Allah, merasakan bersama dengan Allah. Maka begitupun di luar sholat, ketika dia sholat khusyuk, ini akan memberikan efek, dia takut untuk mengambil hak orang lain, dia takut akan berzina, dia takut untuk korupsi, dia takut akan menzolimi, dia takut akan menzolimi yatim piatu dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Berarti banyak sekali manfaat yang kita dapat ketika sekali kita beribadah sholat ya. Tadi yang pertama saya tangkap bahwa sholat ini dampaknya baik sekali buat kesehatan ya. Apalagi alangkah tepatnya kalau diawali dengan berwudu, terus gerakan-gerakan sholat itu sudah tidak terhitung nikmat kesehatan yang akan kita terima. Dan yang kedua ini menghindarkan kita dari perbuatan keji dan munkar seperti yang Ustaz Taufik katakan tadi. Nah, Ustaz Taufik, mungkin di segmen kedua akan kita bahas mengenai tema yang akan kita bahas ya. Tema kita ini belum kita angkat nih, mengenai baik sholat, baik juga keluarganya. Nah, ini menarik sekali Smart Listener. Sayang sekali jika Anda lewatkan. Untuk itu Ustaz Taufik kita akan bahas di segmen kedua nanti. Dan Smart Listener jangan lupa subscribe channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali.